Ketahanan pangan nasional tak hanya bergantung pada hasil panen yang melimpah. Lebih dari itu, kualitas dan sistem penyimpanan menjadi penentu utama agar beras tetap terjaga hingga ke tangan masyarakat. Di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, potensi pertanian terlihat nyata. Produksi beras mencapai puluhan ribu ton, bahkan mengalami surplus di tahun ini. Komisi 4 DPR RI saat kunjungan kerja memastikan stok beras di gudang Bulog dalam kondisi aman dan terjaga, serta penyerapan gabah petani pun berjalan optimal. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati mengapresiasi kinerja Bulog yang telah menjaga serapan hasil panen petani. Tak hanya itu, regenerasi petani muda di Manggarai Barat dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan pertanian. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan yang masih dihadapi petani. Keterbatasan alat dan mesin pertanian, khususnya pengering dan penggiling, berdampak pada kualitas beras. Beras yang seharusnya berkualitas tinggi, kerap mengalami penurunan mutu akibat proses pasca panen yang belum modern. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI yang mendorong modernisasi Al-Sintan agar nilai jual dan daya saing meningkat. Kemudian tadi untuk kualitasnya sebetulnya beras di sini bagus ya, sangat bagus. Tapi karena di sini tidak ada mesin pengering yang modern dan cukup baik, juga penggilingan yang rice milling yang modern, itu kualitas berasnya agak pecah ya. Jadi sayang sekali, mudah-mudahan Pak Bulog supaya ke depan dibantu untuk masyarakat di sini, para petani adalah mesin pengering dan penggiling yang bagus, jadi kualitasnya bisa bagus. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menyebut, produksi beras Manggarai Barat mencapai sekitar 70.000 ton. Sementara kebutuhan lokal hanya berkisar 33.000 ton. Artinya, terdapat surplus yang berpotensi didistribusikan ke daerah lain. Bahkan, hasil pertanian ini dinilai dapat berkontribusi dalam menekan laju inflasi daerah. Namun, tanpa dukungan teknologi yang memadai, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang Komisi 4 bisa mendorong agar pemerintah pusat memberi perhatian pada upaya peningkatan teknologi baik untuk penggilingan dan pengeringan, sehingga hasil beras di Manggarai Barat jauh lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Dan mudah-mudahan produksinya bisa lebih meningkat lagi sehingga ini bisa berkontribusi untuk kabupaten yang lain dan terutama untuk menekan inflasi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Di Sulawesi Selatan, Komisi 4 DPR RI menyoroti pentingnya percepatan pembangunan gudang Bulog, khususnya di wilayah sentra produksi gabah. Anggota Komisi 4 DPR RI Atsbar menegaskan, infrastruktur penyimpanan menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan ketersediaan beras. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 5 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan gudang. Namun, penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan perlu dipercepat. Atsbar menilai, pembangunan gudang permanen lebih efektif dibandingkan skema sewa, terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dalam jangka panjang. Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi beras dapat lebih efisien dan kerugian akibat penurunan kualitas dapat ditekan. Yang terakhir adalah kita juga ingin memastikan bahwa anggaran 5 triliun benar-benar bisa terserap dalam rangka percepatan pembangunan gudang-gudang Bulog di sentra-sentra produksi gabah kita. Ini poin penting ketiga. Kita berharap bahwa pemerintah tidak sewa melulu gudang-gudang dalam rangka penyiapan 4 juta ton beras tahun 2026. Saya pikir itu. Dari peninjauan Komisi 4 DPR RI ke Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, tergambar jelas ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut teknologi, infrastruktur, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Modernisasi alat pertanian dan percepatan pembangunan gudang menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap bulir beras tetap berkualitas sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional di masa depan.